Halo Sobat Santuy, gimana nih kabarnya? Semoga sobat-sobat semua dalam kondisi yang sehat dan semoga rezekinya semakin diperlancar ya. Nah, untuk menemani para kaum rebaners, kali ini Mimin akan melanjutkan review film yang berjudul Tomb of Fallen Gods. Oke sob, tanpa berlama-lama, seperti biasa sebelum nonton, cari posisi paling enak, siapkan cemilan, longgarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi! Di awal film, Chu Xiang menjelaskan jika ia juga ikut bertanggung jawab atas hilangnya kekuatan Zenan. Ia tidak ingin berhutang padanya. Chu Xiang berjanji akan menemukan cara untuk memulihkan kekuatan Zenan kembali. Lalu Chu Yu mengajak Zenan untuk pergi ke perpustakaan. Akhirnya, mereka pun menuju ke perpustakaan kota Dongshu. Sesampainya di perpustakaan, Zenan menanyakan mengapa ada banyak lilin di sana, sedangkan saat ini hari sangat cerah. Zenan mengkhawatirkan jika lilin tersebut bisa menyebabkan kebakaran. Chu Yu lalu menjawab jika memang pernah terjadi kebakaran di sana. Ia memberitahukan saat kejadian itu ada satu penjaga tua di paviliun. Penjaga itu tidur terlalu nyenyak dan terlambat bangun sehingga menyebabkan ia terbakar hidup-hidup menjadi abu. Lalu di setiap malam, terkadang para penjaga mendengar dengkuran aneh di paviliun. Kata orang-orang, penjaga itu sangat marah dan menolak untuk pergi. Lalu tiba-tiba, Chu Yu mencoba mengagetkan Zenan, namun tak berhasil. Lalu Chu Yu pun meninggalkan Zenan. Saat Zenan melihat-lihat tempat itu, tiba-tiba saja lilin mulai padam. Buku-buku mulai berjatuhan. Dongdong pun menjadi sangat ketakutan nih. Tiba-tiba saja, seperti ada seseorang yang lewat. Di atas rak buku, terlihat Pak Tua yang sedang tertidur. Pak Tua itu pun mengejar Zenan yang lari menghindar. Lalu muncullah Chu Yu. Ia menanyakan mengapa Zenan lari-lari. Lalu Chu Yu menghampiri Pak Tua tadi. Chu Yu menjelaskan jika Pak Tua itu adalah guru Chu Yu. Pak Tua menanyakan apakah Chu Yu menemukan teratai peri api. Chu Yu menjawab jika dirinya tak akan pulang dengan tangan kosong. Dan ini semua juga berkat Zenan yang membantunya menerjemahkan teks dan tanda di peta kuno. Pak Tua pun terheran, padahal peta itu sudah ada sejak 7.000 tahun yang lalu. Lalu ia meminta peta itu dikembalikan. Karena peta itu berada di kamarnya, Chu Yu pun mulai mengambilnya. Pak Tua mengatakan jika Zenan benar-benar tertarik pada buku-buku kuno, ia mengajak Zenan untuk ikut bersamanya. Pak Tua itu mengajak Zenan ke ruangan bawah tanah. Di sana terdapat banyak sekali ruangan buku-buku kuno yang merupakan peninggalan yang sangat berharga. Lalu Zenan ditunjukkan sebuah buku. Zenan mulai menerjemahkan isi yang terkandung dalam buku itu. Pak Tua itu menyebutkan jika tak mudah untuk memahami karakter kuno yang ada di dalam buku itu. Lalu tiba-tiba saja Pak Tua itu menyerang Zenan nih. Dengan kepintarannya, Zenan membuang buku-buku kuno itu yang menyebabkan Pak Tua itu tidak jadi melawannya dan lebih memilih menyelamatkan buku itu. Lalu Zenan menyadari jika ia bukanlah lawan dari Pak Tua. Pak Tua itu menjelaskan jika untuk membandingkan kekuatan praktisi yang berbeda, orang-orang telah membaginya menjadi 5 ranah. Namun sayangnya, kebanyakan praktisi yang berlatih sampai tua jarang yang bisa memasuki ranah kedua tahap lanjut. Zenan ini masih muda, tapi telah melangkah ke ranah ketiga tahap awal. Dengan itu, Zenan telah menjadi yang terkuat di benua Tianyuan. Pak Tua menjelaskan tujuannya mengapa ia membawa Zenan ke tempat itu. Ternyata,
Cenan dimintai tolong untuk menerjemahkan sebuah buku kuno. Cenan telah menyembunyikan kekuatannya dan memasuki istana. Jika Cenan tak mau mendapatkan masalah, maka Pak Tua itu akan merahasiakan kekuatan Cenan itu. Pak Tua menyebutnya sebagai pertukaran yang menguntungkan. Ia memberitahu jika ada banyak buku kuno di tempat itu. Selain sejarah, masih ada banyak tentang seni bela diri, sihir, bahkan catatan soal pengobatan dan yang lain-lain. Jika Cenan setuju dengan penawaran Pak Tua itu, maka Cenan dapat membacanya dengan bebas. Di dalam hatinya, Cenan memikirkan, takutnya tidak ada tempat lain di seluruh kerajaan Dongsu yang lebih cocok untuk mencari informasi tentang makam para dewa dan iblis. Dengan itu, Cenan pun setuju dengan penawaran Pak Tua itu. Lalu di keesokan harinya, terlihat Cuyu yang mendatangi kediaman Cenan. Ternyata nih, dia disuruh gurunya untuk mengantarkan halaman buku kepada Cenan. Cenan juga menyerahkan hasil terjemahannya yang kemarin. Melihat kejadian itu, Cuyu sangat tak mengerti apa yang Cenan dan gurunya itu rencanakan. Apalagi, Cuyu disuruh untuk mengirimkan satu persatu halaman buku kuno di setiap harinya. Cenan menjelaskan jika halaman yang dikirim Pak Tua itu sudah rusak dari buku aslinya. Karena itu, Cenan diperintahkan untuk menyalin kembali tulisan itu di atas kertas baru. Cenan juga mengatakan, walaupun seperti itu, bahkan jika catatan itu dilihat oleh mereka berdua, mereka juga tak bisa mengetahui apa artinya. Cuyu menanyakan, apakah Cenan sama sekali tak penasaran dengan isi buku itu? Di dalam hatinya, Cenan mengatakan, jika ia hanya ingin tahu informasi tentang makam para dewa dan iblis. Cuyu yang nampak terlihat bosan pun meninggalkan Cenan. Hari demi hari, Cenan lalui dengan menerjemahkan buku kuno dan pengobatan untuk pemulihan kekuatannya. Selain itu, ia juga diam-diam berlatih di ruang bawah tanah perpustakaan. Melihat kekuatan Cenan yang semakin stabil, Pak Tua lalu memberikan beberapa buku latihan untuk Cenan. Dengan itu, Cenan pasti akan jauh lebih hebat. Cenan mengapresiasi pemberian Pak Tua itu. Namun, ia memberitahukan tujuannya ke sana hanya untuk membaca buku-buku kuno, bukannya untuk meningkatkan ranahnya. Cenan pun berterima kasih atas bimbingan Pak Tua selama ini. Cenan juga menawarkan dan menerjemahkan buku-buku kuno yang Pak Tua itu berikan pada Cenan agar Pak Tua juga dapat membacanya. Lalu, Pak Tua itu mengeluarkan sebuah buku dan ingin Cenan hanya menerjemahkan buku itu saja. Itu pun sudah lebih dari cukup. Jin lalu berpindah pada Cuyu yang ingin masuk ke istana menemui ayahnya. Namun ia dihadang oleh Yuxia dan Huajian. Cuyu yang pasrah hanya bisa meneriaki ayahnya dari luar. Cuyu ingin memberikan sesuatu pada ayahnya itu. Ia juga sangat meminta tolong agar membatalkan pertunangannya dengan si Malingkong, yaitu pria yang sangat ia tidak sukai. Cuyu yang marah pun segera pergi. Di dalam istana, sang raja merasa bersalah kepada anaknya Cuyu. Cusiang menjelaskan jika keluarga Sima sedang mendominasi sekarang ini. Tidak ada yang bisa bersaing dengan pengadilan di dalam dan di luar. Cusiang awalnya mengira jika Cenan adalah jenius yang bisa dilatih. Tapi nyatanya, ia selalu gagal. Sang raja mengetahui sifat si Malingkong yang arogan dan mendominasi. Untungnya, si Malingkong masih tergila-gila pada Cuyu. Dengan pernikahan Cuyu dan si Malingkong, maka keluarga Sima akan lebih dekat dengan keluarga kerajaan. Memenangkan keluarga Sima akan membuat Dongsu menjadi lebih damai. Raja juga menyadari jika semakin kesini, hubungan Cenan dan Cuyu malah semakin dekat saja. Keluarga Sima sangat tidak puas dengan Cenan. Jin lalu berpindah pada Cenan dan Cuyu yang sedang berada di perpustakaan. Ia menanyakan tentang apa yang tertulis di dalam buku kuno itu, bahkan membuat Cenan selalu begadang setiap malam untuk membaca buku itu. Kedatangan Cuyu itu adalah untuk menyerahkan dong-dong kepada Cenan. Cenan melihat tingkah Cuyu, ia mengetahui jika Cuyu banyak masalah. Cenan bersedia mengantarkan Cuyu pergi jalan-jalan.
Namun ternyata sejak kecil Cuyu tak pernah pergi keluar istana karena ayahnya pernah bilang jika di luar kota sangat berbahaya. Seumur hidupnya baru sekali Cuyu keluar kota, yaitu saat mengambil teratai peri api. Sebenarnya Cuyu ingin mengetahui dunia luar, namun apa daya sangat sulit baginya untuk meninggalkan kota. Karena merasa kasihan, Chenan pun berusaha menggambarkan pemandangan yang indah untuk Cuyu. Setelah mereka selesai dan keluar dari istana, ternyata di luar sudah ada Cusiang. Ia mewanti-wanti Cuyu jika ada banyak mata di istana, maka Chenan dan Cuyu harus berjaga jarak. Cuyu menanyakan apakah dirinya tak punya kebebasan untuk mengobrol dengan temannya sendiri. Cusiang menjawab jika Chenan tak punya status, sedangkan Cuyu punya. Cusiang tiba-tiba menusukkan jarum pada Chenan. Ia meragukan kekuatan Chenan yang entah itu bisa kembali lagi, entah tidak. Cuyu terpikirkan sesuatu, jika dirinya ingin mengajari Chenan teknik peleburan langit dan bumi. Setelah ia berhasil, Chenan bisa menyerap kekuatan internal Cuyu. Mendengar itu, Chenan tak setuju. Ia menyebutkan jika teknik itu termasuk latihan jahat, dan ia juga menyuruh Cuyu untuk tidak melatih teknik itu kembali. Di malam harinya, Chenan bersiap untuk pergi karena ia tak berhasil mencari informasi terkait dengan makam para dewa dan iblis. Di atas meja, ia melihat terjemahan terakhir yang belum diserahkan pada Pak Tua. Chenan pun mencari Cuyu untuk meminta menyerahkan terjemahan itu ke Pak Tua, dan film pun bersambung.